Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, mungkin pernah ada di antara kita yang mengeluhkan mengapa tarikan Innova bensin itu masih terasa kurang. Entah itu kurang greget atau kurang bertenaga lah, seperti itu ya. Nah, dalam video kali ini saya akan share mengenai salah satu cara untuk memaksimalkan tarikan awal Innova bensin. Tentunya ada sebuah alat atau bagian yang akan kita pasangkan pada bagian permesinan Innova bensin. Seperti apa alatnya? Mari kita lihat. Yuk. Ini adalah alat yang saya maksud. Sebenarnya ini bukan alatnya, lebih tepatnya ini adalah part dari Toyota Land Cruiser Prado 2700 cc mesin 2 TRFE bensin. Nah, untuk teman-teman ketahui, sebenarnya kalau kita lihat sejarah lahirnya mesin 2 TRFE, mesin 2700 cc bensin itu ialah berawal dari kelahiran Toyota Land Cruiser Prado generasi ketiga, dan diantaranya itu ialah ada yang bermesin bensin 2700 cc dengan kode mesinnya itu 2 TRFE. Sebagai info bahwa part ini digunakan pada Toyota Land Cruiser Prado bensin 2700 cc, di mana mesin Prado tersebut sebenarnya sama dengan mesin Innova bensin 2700 cc dan Fortuner bensin 2700 cc. Akan tetapi pada Innova maupun Fortuner 2700 cc bensin tidak ada part yang seperti ini yang disematkan pada bagian permesinan, lebih tepatnya pada bagian intake ya, bagian intake udara seperti itu, atau bahasa teknisnya air intake. Lalu sebenarnya apa hubungannya antara part ini dengan memaksimalkan tarikan awal Innova bensin? Baik teman-teman, sederhananya ini merupakan air intake connector, di mana pada Innova bensin baik itu yang 2000 cc, 2700 cc, dan pada Toyota Fortuner bensin 2700 cc tidak ada bagian daripada air intake yang bentuknya seperti ini. Dia hanya berbentuk lurus saja tanpa ada reservoir atau kantong udara seperti ini. Ini adalah perbandingan bentuk daripada pipa penghubung air intake ya, atau air intake connector standar. Ini yang standar bawaan, sedangkan ini adalah milik Land Cruiser Prado. Jadi kalau kita lihat jelas sekali perbedaannya. Pada pipa air intake connector bawaan tidak terdapat kantong udara sama sekali, dia hanya berbentuk lurus begitu saja langsung menuju throttle body. Sedangkan untuk milik Land Cruiser Prado, dia memiliki kantong udara, di mana kantong udara inilah yang akan menjadi cadangan udara terbesar ya, dan terdekat dengan throttle body, sehingga transfer udara dari jalur intake udara ke throttle body dilanjutkan ke intake manifold dan ke mesin, ke dalam ruang bakar, itu menjadi lebih cepat dan lebih masif jumlahnya. Artinya apa? Udara yang diisap dan dimasukkan ke dalam ruang bakar akan menjadi lebih banyak dan lebih padat. Karena apa? Karena ada kantong udara cadangan atau reservoir yang berada dekat persis sebelum throttle body, sehingga pergerakan transfer udara menuju ruang bakar itu bisa menjadi lebih cepat dan jumlahnya menjadi lebih banyak. Lebih banyak udara yang masuk artinya lebih banyak kandungan oksigen.
perlu kita garis bawahi bahwa syarat terjadinya pembakaran yang sempurna itu jumlah oksigennya harus memadai. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Artinya apa? Dengan memaksimalkan pembakaran, artinya tarikan atau performa mesin menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa memaksimalkan tarikan Innova bensin bisa dilakukan dengan menggunakan suatu par atau suatu bagian daripada yang harus kita pasang pada permesinan Innova bensin itu sendiri. Apa bagiannya? Ya, ini dia. Airbox Land Cruiser Prado bensin 2700 cc. Apakah ini PNP? PNP, langsung tancap pasang. Namun ada bagian tertentu pada bagian throttle body yang harus kita pasang sekat supaya pemasangannya lebih kedap dan tidak terjadi kebocoran vakum. Lebih tepatnya pada bagian ini. Nah, ini nanti yang harus kita pasang semacam karet agar pemasangannya menjadi lebih kedap dan tidak terjadi kebocoran udara pada persambungannya dengan throttle body. Teman-teman, ini adalah penampakan instalasi jalur air intake standar bawaan Innova bensin ya. Jadi dia hanya berbentuk pipa, pipa yang lurus saja langsung menuju ke throttle body. Nah, inilah yang akan kita gantikan dengan airbox milik Land Cruiser Prado. Oh ya teman-teman, sebagai clue bahwa kalau kita perhatikan pada tutup blok silinder head standar punyanya Innova bensin, itu terdapat 3 lubang ya. Satu lubang di sini, satu lubang lagi di sini. Nah, ada satu lagi lubang yang masih menjadi pertanyaan, yaitu lubang yang ketiga ini. Yaitu dia, lubang ketiga ini sebenarnya ditujukan untuk mengakomodasi pemasangan airbox milik Prado tadi. Jadi dia memiliki 3 lubang baut. Satu duanya seperti lubang baut standar bawaan, satu lagi dia dipasang di sini nanti. Untuk sambungan pipa di bagian yang dekat dengan belalai filter udara, itu ukurannya sama, PNP. Langsung tancapkan dan pasang saja, tidak ada perlu perubahan apapun. Itu yang perlu kita ketahui teman-teman. Seperti ini ya. Pastikan bahwa tanda segitiga yang menonjol ini dia harus bertemu dengan tanda segitiga yang ada pada pipa konektor air intake ya. Itu berarti untuk menunjukkan bahwa pertemuannya sudah pas dan tidak ada kecenderungan untuk miring atau tidak pas dan lain-lain. Pastikan rapat ya pemasangannya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada karet yang harus dipasang jika kita ingin menggunakan airbox milik Toyota Land Cruiser Prado. Seperti apa karetnya? Seperti ini. Nah, ini hanya sebenarnya sebuah potongan karet biasa ya, seperti potongan selang karet yang dipasangkan di bagian luar lingkar throttle body ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti pada saat kita memasangkan airbox Prado tadi, jadi antara persambungannya pipa airbox dengan throttle body ini dia menjadi kedap, tidak ada loss dan tidak ada bocor kevakuman, sehingga transfer udara dari ruang filter udara melewati jalur air intake ini masuk ke throttle body, dia tidak ada bocor di tepinya. Mengapa demikian? Nah, perlu kita ketahui bahwa throttle body milik Land Cruiser Prado itu lebih besar daripada punyanya Innova bensin 2000 cc. Sama dengan ukuran milik Toyota Fortuner. Nah, miliknya Toyota Fortuner itu dia lebih besar lagi daripada throttle body Innova bensin 2000 cc. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman aplikasikan pada Innova bensin 2700 cc atau Fortuner bensin 2700 cc, kemungkinan besar langsung pasang saja. Karena mengapa? Mengingat ukuran throttle body yang lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan udara yang jauh lebih banyak pula. Nah, sedangkan untuk Innova bensin 2000 cc, dia harus dipasang dahulu semacam potongan selang karet ya ini. Jadi kita pasangkan langsung seperti ini supaya tidak ada kebocoran vakum pada aliran udara yang akan masuk ke ruang mesin melewati throttle body nanti. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk pemasangan ke throttle body.
Untuk pemasangan throttle body tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perlu dipasang dengan semacam potongan selang tambahan ya, yang ukuran ketebalannya itu kalau dikira-kirakan sekitar 2 atau 3 mili lah, seperti itu. Nanti bisa teman-teman cari sendiri dan disesuaikan saja. Untuk selang hawa atau selang uap olinya, selang napas mesinnya juga sama PNP, tidak ada yang diubah. Jadi semuanya langsung pasang, tidak ada perlu tambahan apapun khusus untuk part-part lainnya selain daripada persambungan dengan throttle body tadi. Selang vacuum fuel pressure regulator atau FPR, selang vakumnya juga sama PNP ya, jadi tinggal dipasang saja. Pemasangan airbox milik Land Cruiser Prado sudah berhasil dipasang ya. Seperti ini penampakannya. Oke, jadi dengan adanya instalasi airbox ini diharapkan dapat mendongkrak tarikan awal sehingga mobil lebih mudah untuk berjalan. Kalau bicara soal performa, kira-kira seperti apa sih performanya itu yang paling terasa? Untuk performa yang paling terasa itu nanti teman-teman bisa mengetesnya pada saat start menanjak. Pada saat start menanjak, maksudnya benar-benar diam dahulu dari pangkal tanjakan, baru nanti start menanjak itu terasa tarikannya jauh lebih kuat daripada menggunakan air intake connector standar bawaan Innova bensin itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan sendiri ya. Saya biasa traveling dari kota Bengkulu menuju kota Manak Bengkulu Selatan, lalu lanjut ke kota Palembang melalui rute Bukit Barisan. Dari kota Manak membelah Bukit Barisan menuju Tanjung Sakti, lanjut ke kota Pagar Alam, terus ke Lahat, Muara Enim, Prabu Muli hingga sampai ke kota Palembang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah melintasi Bukit Barisan, apalagi khususnya jalur membelah antara bagian selatan Sumatera menuju ke bagian utara Sumatera itu kan terpisah oleh Bukit Barisan. Di sana sangat benar-benar dibutuhkan performa mobil itu harus prima supaya bisa melahap tanjakan itu dengan mudah. Nah, dengan adanya airbox ini, semua tanjakan bisa saya lewati dengan mudah sekali tanpa ada kendala apapun, meskipun full penumpang dan belum lagi plus beban bawaan. Ya, kalau dikira-kira itu sudah sangat berat sekali ya. Namun semuanya bisa dilewati dengan mudah. Soal konsumsi bensin, untuk konsumsi bensin itu sendiri, kalau saya sendiri tidak berpatokan pada pasang suatu alat ya. Kalau saya lebih mengedepankan bagaimana cara kita memainkan gas. Mau mobil apapun, baik mesin diesel maupun bensin, kalau cara main gasnya kalem, itu akan membuat efisiensi bahan bakar itu menjadi lebih tinggi. Tapi kalau kita main gasnya itu secara agresif, ugal-ugalan, apalagi sambil membalap-membalap ya seperti itulah, itu akan menyebabkan konsumsi bahan bakar menjadi boros. Untuk diketahui, sebenarnya tidak disarankan apabila membuat airbox versi sendiri dengan menggunakan bahan logam. Perlu digarisbawahi bahwa bahan logam itu merupakan konduktor yang artinya dapat menyerap panas pada saat kabin mesin sudah naik suhunya. Sehingga apabila panas diserap oleh airbox buatan sendiri dengan menggunakan bahan logam, maka dapat memanaskan udara yang mengalir sehingga dapat menurunkan performa mesin. Selain itu, apabila kondisi dingin, bahan logam dapat mengalami pengembunan pada bagian dalam rongganya ya. Nah, apabila terjadi pengembunan, biasanya akan terbentuk embun yang berupa air. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk embun berupa air di dalam rongga dalamnya, ketika mesin menyala, maka otomatis embun-embun tersebut akan terhisap masuk ke dalam mesin dan ini dapat merusak dan membahayakan kondisi mesin. Oleh karena itu, saya pribadi tidak menyarankan apabila teman-teman melakukan modifikasi dengan membuat airbox versi sendiri menggunakan bahan logam, karena dikhawatirkan terjadinya dua hal yang saya sebutkan sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja sharing dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memaksimalkan
tarikan Innova bensinnya, terutama untuk tarikan awal saat start ya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan performa mesin khususnya Innova bensin, baik itu menggunakan airbox tadi maupun dengan cara remap atau berbagai modifikasi lainnya yang bersifat aman dan tidak merusak. Silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.